Assalamualaikum, salam rahayu teman-teman. Ini adalah kumpulan video-video untuk menu set lengkap nasi uduk, nasi gurih, nasi kuning. Langsung aja, resep pertama. Pertama, kita tumis dulu 5 siung bawang merah. Kita goreng ya sampai kuning kecoklatan. Setelah warnanya kuning kecoklatan, masukkan 1 liter santan. Ini terdiri dari 1 liter air, lalu 1 buah kelapa parut yang diperas. Kemudian tambahkan 7 lembar daun salam, 4 batang serai dan 3 ibu jari lengkuas, lalu 4 sendok teh garam. Lalu kita rebus, kita didihkan sampai aroma semua bumbunya keluar ya. Nah, kita rebus sampai aromanya semua keluar, baru kita masukkan 1 kg beras yang sudah dicuci bersih atau kurang lebih 1,2 liter beras. Ini karena berasnya agak pulen, jadi perbandingan airnya lebih sedikit dari berasnya ya. Biasanya kan 1:1 ya. Nah, ini kita aduk-aduk sampai airnya surut dan mengental. Seperti ini ya, baru kita matikan kompornya. Setelah kompornya mati akan kita diamkan dulu kurang lebih selama 30 menitan gitu sampai dia membentuk seperti ini. Nah, jangan kaget kenapa warnanya jadi berubah. Ini adalah efek dari daun salam kering yang ketemu dengan bawang merah dan air santan ya. Jadi warnanya berubah. Kemudian kita kukus sampai matang kurang lebih selama 45 menit. Kita tinggalin dulu ya. Kita siapkan bahan lainnya. Ini adalah 2 papan tempe, kurang lebih 1 kg tempe. Kita akan iris-iris. Kita akan membuat tempe kering ya, kering tempe atau orek tempe. Sudah kita iris tempenya. Kita siapkan atau kita iris-iris 3 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, dan 5 buah cabai merah. Cabainya saya campur ya, cabai merah besar dan cabai keriting. Goreng tempe sampai kering. Lalu kita angkat, kita goreng semuanya sampai selesai. Ini saya goreng kurang lebih 200 gram kacang tanah untuk membuat sambal ya, sebagian untuk saya gunakan sebagai taburan. Nah, sudah matang kacang tanahnya. Kita angkat, kita sisihkan terlebih dahulu. Lalu goreng bawang putih dan bawang merah yang sudah kita iris-iris tadi sampai warnanya kuning kecoklatan. Lalu kita masukkan cabai merah irisnya dan lengkuas ya. Ini saya menggunakan 3 ibu jari lengkuas. Sudah saya masukkan juga 3 lembar daun salam. Lalu masukkan 100 cc air untuk melarutkan bumbu, 3 ibu jari gula merah. Kita larutkan semua bumbu dan juga gula merahnya ya. Lalu tambahkan 2 sendok teh garam dan 1/4 sendok teh micin. Micinnya bisa di skip kalau tidak suka. Tambahkan 5 sendok makan kecap manis. Kita masak sampai mendidih dan berbuih ya. Sampai hampir menjadi karamel gitu. Tes rasa ya, udah oke rasanya. Nah, baru kita masukkan tempe yang sudah kita goreng kering. Lalu kita aduk-aduk-aduk sampai bumbunya merata dan bagian bawahnya itu berminyak. Nah, seperti ini ya, sudah berminyak bawahnya.
Nanti ya berminyak, baru kita matikan kompornya dan kita sisihkan terlebih dahulu. Sambelnya 7 buah rawit merah, 2 lembar daun jeruk, 5 sendok makan kacang tanah goreng, 1,5 sendok teh garam, 3 sendok makan gula putih, dan 300 cc air matang. Kita haluskan. Nah, hasilnya seperti ini. Ini sedikit terlalu halus ya. Gak apa-apa ya. Lalu beri perasan 1 buah jeruk limau biar lebih sedap. Nah, kalau warnanya ingin lebih merah ya, gulanya bisa diganti dengan gula merah. Tapi ini rasanya udah oke banget. Terakhir, kita masukkan 100 gram kol yang sudah diiris, 2 batang daun bawang, 1 buah wortel iris, dan 2 sendok teh ketumbar bubuk, setengah sendok teh bawang putih bubuk, dan setengah sendok teh lada bubuk. Lalu masukkan 2 sendok teh kaldu bubuk, 7 sendok makan tepung terigu. 7 sendok makan tepung terigunya mumbul ya, penuh. Kemudian saya tambahkan secara bertahap 21 sendok makan air. Ini kita aduk-aduk dulu ya, agar bumbunya tersebar merata. Baru kita masukkan secara bertahap air. Lalu kita aduk-aduk lagi, agar nanti saat matangnya kriuk-kriuk ya, tidak lembek. Nah, hasilnya seperti ini, sudah tercampur dengan baik. Lebih banyak sayur daripada terigunya ya. Siap-siap kita goreng. Ini sudah saya panaskan minyak. Nah, hasilnya seperti ini ya. Lalu kita goreng. Kita goreng bolak-balik sampai warnanya kuning kecoklatan di kedua sisinya ya. Nah, seperti ini. Setelah mateng, kita angkat. Ini untuk 10 buah bakwan ya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Kriuk di luar ya. Enak banget. Nah, nasi gurihnya, nasi uduk merahnya ini sudah mateng. Hasilnya seperti ini. Kita tes rasa gurih ya. Nah, enak banget. Langsung aja mari kita sajikan. Nasi uduk merah, bakwan, orek tempe, taburi dengan kacang tanah kesukaan anak-anak, dan terakhir santap dengan sambal kacang yang lembut banget, lalu taburi dengan bawang goreng dan lalap timun. Nasi kuning, telur, timun, sambal oncom. Langsung aja, markisak, mari kita masak nasi kuning Bandung ala Mbok Midut. 1500 cc santan kelapa, harus kelapa segar ya biar enak. 8 lembar daun pandan, 4 batang serai, 3 sendok teh garam, dan 1 sendok teh kunyit bubuk. Kita biarkan mendidih agar aroma bumbu dan rempahnya keluar ya, dan menyebar dan menyatu, juga santannya lebih enak. Nah, ini total saya menggunakan 3 sendok teh garam ya.
Setelah aroma daun salam serainya keluar, saya tambahkan 3 sendok makan minyak bawang, kurang lebih 5 siung bawang putih dicincang, digoreng, kita masukkan beserta minyaknya biar aromanya wangi. Nah, biasanya sih nggak pakai bawang ya, ini resep Mbok Midut. Kemudian masukkan 1500 gram beras yang sudah dicuci bersih. Jadi perbandingannya 1:1 ya. Saya menggunakan takaran yang sama untuk menakar santan kelapanya dan beras. Kita didihkan sampai lengket ya. Anaknya lagi hamil yang pertama. Ibunya alasannya bilangnya mau bantuin anaknya yang lagi hamil itu nanti kalau udah beranak itu kan disuruh. Nah, ini sudah lengket seperti ini ya, seperti belendir seperti ini. Jadi kayak anak kecil suka nyari perhatian ya. Jadi dia mojok biar orang nyari dia. Kita matikan kompornya. Kalau nggak yang dramatis, drama banget hidup lo gitu. Lalu kita biarkan cairannya itu seperti ini ya, mengental dan menyatu. Ini setelah didiamkan kurang lebih selama 10 menit ya, dia akan mengental seperti ini. Kita urai dahulu, lalu siap-siap kita akan kukus. Kita masukkan ke kukusan. Jadi harus mengental dulu ya, harus menyatu dulu dan agak kering supaya cairannya tidak jatuh ke dalam air kukusan. Nah, nanti dia akan membludak jadi bubur ya. Dan perhatikan airnya jangan terlalu menempel ke wadah kukusannya. Kita urai, kita tutup, kita akan masak selama 30 menit. 30 menit kemudian nasi kuningnya sudah mateng. Nah, ini pas banget ya, tidak lembek juga tidak terlalu akas. Pas banget. Cantik. Nah, kita akan cobain dulu, rasanya udah oke, gurih, mantap. Sekarang kita buat sambal oncomnya. 1 papan oncom saya akan panggang dulu ya biar sedap. Lalu saya masukkan juga 100 gram rawit merah agar nanti tidak langu ya saat kita masak atau kita jadikan sambal. Kita osreng-osreng atau kita sangrai sebentar sampai layu. Setelah itu kita masukkan ke penghalus. Kita haluskan bersama oncomnya. Tambahkan 100 cc air dan 1 sendok teh terasi bakar. Lalu setelah halus kita goreng dulu ya 9 siung bawang merah iris dan 3 siung bawang putih iris. Kita tumis sampai wangi, ini biar nanti sambalnya lebih enak, gurih dan nagih. Setelah bawang merahnya wangi dan bawang putihnya ya harum, warnanya juga sudah mulai kecoklatan. Siap-siap kita masukkan cabai dan oncom halusnya. Lalu kita aduk, kita masak. Nah, ciri khas nasi kuning Bandung ya, sambalnya menggunakan oncom. Penyedapnya setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh kaldu bubuk serta 1 sendok makan gula. Kita aduk, kita ratakan. Kita masak sampai wangi ya. Sampai berminyak. Tes rasa udah oke, mantap banget. Matikan kompornya. Sekarang kita akan buat telur dadarnya. 8 butir telur, 1/4 sendok teh garam. Kita kocok lepas sampai berbusa. Setelah itu kita dadar tipis. Kita bagi ya, ini akan saya masak kurang lebih 3-4 kali ya. Kita bolak-balik sampai warnanya
kuning kecoklatan, atau sesuai selera ya. Kita angkat. Nah, ini kita lakukan sampai selesai. Nanti akan kita iris-iris ya setelah mateng. Sekarang langsung aja kita siapkan nasi kuning, telur dadar yang sudah diiris-iris, sambal oncom. Biasanya disantap dengan timun, kemangi, dan kerupuk pelangi. Wah, enak banget. Langsung aja mari masak nasi liwet. Nah, ini adalah bahan-bahannya ya untuk membuat bumbu nasi liwet dan plus sambelnya. Pertama, iris-iris terlebih dahulu setengah buah bawang bombay. Panaskan 2 sendok makan minyak, masukkan 100 gram teri medan. Kita goreng terinya sampai kering ya, sampai warnanya berubah kecoklatan seperti ini, tapi jangan gosong. Setelah matang kita angkat, kita sisihkan terlebih dahulu. Sisakan kurang lebih 1 sendok makan di panci ya. Masukkan bawang bombay, tumis sampai wangi. Masukkan 1500 ml air atau 1,5 liter air. Masukkan 5 lembar daun salam, 3 lembar daun jeruk, 2 batang serai. Tutup dan biarkan mendidih kurang lebih selama 3-5 menit agar rempahnya keluar ya aromanya. Setelah itu masukkan 1 sendok teh kaldu bubuk dan 1 sendok teh garam. Lanjut masukkan 1 liter beras yang sudah dicuci bersih. Aduk terlebih dahulu ya biar nggak gosong di bawah atau menempel di bawah. Setelah itu tutup dan kecilkan api ya, masak dengan api sedang sampai dia mendidih. Nah, setelah itu kita buka ya, kita aduk. Ini udah setengah matang ya. Nah, ini apinya tetap dengan api sedang. Ini kita tutup sekali lagi. Nah, setelah airnya tersisa sedikit, masukkan bahan-bahan untuk sambelnya. Ada 1 buah tomat, 1 siung bawang putih, kemudian rawit merah, bawang merah, nah ini masukkan juga teri ya, sisakan sedikit ya separuhnya. Kemudian masukkan lalapannya ya, ini saya masukkan buncis muda dan labu siam muda, dan ini kita kecilkan apinya ya, masak dengan api paling kecil ya, dan tutup rapat. Ini saya masak kurang lebih selama 30 menit. Nah, hasilnya seperti ini. Sudah matang, kita angkat lalapnya ya, kemudian bahan sambalnya. Nah, untuk terinya kita akan aduk di nasi liwetnya. Kita ratakan ya terinya agar rasanya menyebar. Nah, hasilnya seperti ini, cantik banget. Lanjut kita akan buat sambelnya. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh micin ya, lalu diulek tomat, bawang merah, bawang putih, dan 20 buah cabai rawit merah. Ulek sampai halus.
Biar lebih mantap, saya tambahkan 1 ikat daun kemangi. Ulek, ini sengaja saya ulek, saya tumbuk ya, biar rasa dan aroma daun kemanginya benar-benar nyatu dengan sambelnya. Nah, udah siap ya sambelnya. Lalu ini saya akan buat gorengannya ya. Setengah sendok teh garam dan air serta 1 sendok teh ketumbar bubuk. Nah, ini kita potong-potong setengah papan tempe. Kita baluri tempenya dengan bumbunya. Ini tadi airnya sekitar 100 cc air ya. Sudah, langsung mari kita goreng. Kita bolak-balik sampai tempenya warnanya kuning kecoklatan seperti ini. Lanjut, selain tempe kita goreng juga tahu. Tahu putih ya, ini sudah gurih ya, jadi tidak perlu dibumbui lagi. Ini kalau di sini namanya tahu sutra. Lembut dan gurih dari sananya ya. Kita goreng sampai warnanya kuning kecoklatan atau sesuai selera. Nah, langsung aja diangkat. Satu lagi jangan ketinggalan ya, ikan asin. Ini saya pakai ikan asin gabus ya, 4 potong untuk makan berempat ya. Sudah, langsung deh. Mari kita sajikan. Nah, ini seperti ini ya. Nasi liwet, kemudian tempe, tahu, ikan asin. Jangan lupa sambal kemangi. Dan lalap ya. Lalapnya bisa disesuaikan dengan selera teman-teman. Nah, ini tadi sudah saya taburi dengan ikan teri Medan ya, nasi liwetnya. Jadinya enak banget. Tuang 1000 ml santan segar dari 1 butir kelapa. Lalu masukkan daun salam yang banyak, tambahkan air kelapa 500 ml, 1 sendok makan garam, lalu diaduk-aduk. Nanti akan kita tambahkan serai ya. Nah, ini kita didihkan 1500 ml air ini ya, campuran santan dan air kelapa. Ini saya tambahkan lagi air kelapanya ya. Kita didihkan sampai kira-kira nanti berkurang sekitar 300 ml, jadi sisanya 1200 ml. Kita didihkan agar aroma dari santannya itu maksimal keluar dan santannya juga rasanya udah enak. Ini penting banget, ini kunci dari rasa akhir dari nasi uduknya nanti supaya enak, gurih, nagih ya, dan minyak kelapanya tuh nanti akan keluar di akhir. Terus kita aduk ya agar santannya tidak pecah. Nah, ini ya 3 batang serai kita masukkan supaya aromanya lebih kuat. Nah, setelah kira-kira air santannya berkurang 300-an mili ya, atau kira-kira kurang lebih 20 menit kemudian masak dengan api sedang. Warnanya akan berubah menjadi lebih kental ya, lebih tua. Lalu baru kita masukkan 1 kg beras atau kurang lebih 1,2 liter beras. Nah, perbandingannya 1:1 ya. 1,2 liter beras.
Total santan dan air kelapa yang kita gunakan 1,2 liter juga, supaya hasil nasi uduknya nanti tidak perah juga tidak kelembekan. Nah, ini kita masak terus sampai airnya habis seperti ini. Nah, kita siap-siap matikan kompornya, kita diamkan sampai kekal atau airnya terserap dan dingin ya, supaya sampai tidak berair. Airnya terserap semua jadi kenyal. Nah, ini kita sisihkan dulu. Ini namanya aron ya, kita sisihkan. Kita buat sambalnya dulu. 5 sendok makan kacang tanah, 15 buah rawit merah dan 1 siung bawang putih. Kita goreng dengan sedikit minyak. Nah, ini cabenya sudah dipotong-potong ya, agar ketika digoreng seperti ini dia tidak meleduk ya atau meletup. Kita goreng sampai kacangnya mateng. Jadi patokannya di kacang ya. Sudah, setelah kacangnya mateng, lanjut kita haluskan, campur dengan 150 ml air mateng atau air mineral. Kita haluskan, kita pindahkan ke wadah. Baru kita beri perasa 3 sendok teh gula, 1 sendok teh garam, 1/8 sendok teh micin. Garamnya peres ya, 1 sendok tehnya jangan munjung. Nah, supaya lebih mantap, kita beri perasan jeruk limau. 3 buah jeruk limau sudah diperas kurang lebih menghasilkan 1 sendok makan air jeruk limau. Ini udah mantap banget, rasanya seperti rasa pedagang langganan. Kembali ke aron setelah dingin atau setelah kekal dan tidak berair, baru kita kukus. Tutup dan kukus kurang lebih selama 30 menit dengan api sedang saja. Perhatikan air kukusannya ya, jangan sampai gosong. Nah, 30 menit kemudian hasilnya seperti ini. Nah, kelihatan ya, dia berminyak. Nah, ini karena kita menggunakan air santan kelapa asli ya. Lanjut kita buat gorengannya ya. Ini adonan tepungnya, 250 gram tepung terigu tambah dengan 2 sendok teh garam, 2 sendok makan ketumbar bubuk, 1 sendok teh baking powder dan 2 sendok makan tepung beras, lalu campur dengan 500 ml air. Kita aduk sampai tercampur rata. Jangan lupa diicipin ya. Kalau rasanya sudah pas, lanjut campur dengan irisan daun bawang jika ada. Nah, setelah tercampur rata dan dicobain rasanya sudah mantap, baru deh kita iris-iris tempenya. Kita sisihkan dulu adonannya supaya nanti digorengnya lebih mantap. Kita campur atau kita celupkan tempe yang sudah diiris ke dalam adonan tepung sambil kita panaskan minyak. Dan kita goreng deh satu-satu. Nah, kelihatan ya, tepungnya itu langsung mencar ya, terurai seperti itu. Ini bakalan kriuk. Kita balik, kita goreng sampai warnanya kuning kecoklatan atau disesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, ini sudah seperti ini, kita angkat. Hasilnya jadinya banyak. Nah, kita sisihkan dulu. Nah, ini sisa adonannya jangan dibuang ya. Kita masukkan irisan wortel, kubis, toge dan daun bawang. Kita aduk. Karena isi lebih banyak dari tepung adonannya, kita tambahkan tepung ya. Kita aduk dulu, baru kita tambahkan 2 sendok makan tepung beras. Nah, anak-anak kan seneng tuh yang agak keras ya. Kita aduk lagi sampai kira-kira sudah cukup kuat ya, dan tidak ambiar, tidak terlalu encer. Boleh banget ditambahkan sedikit garam supaya rasanya tidak tawar karena kita tambah tepung ya. Baru langsung deh kita goreng.
Goreng bolak-balik sampai warnanya kuning kecoklatan atau disesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, hasilnya seperti ini ya, jadinya banyak banget. Ini cukup banget buat kami berdelapan. Wah, sambelnya beneran katanya enak, dan nasi uduknya selain warnanya cantik dan juga pas banget ya, tidak terlalu perah dan tidak terlalu lembek. Itu kata anak-anak tuh enak banget. Setelah saya cobain ini beneran enak teman-teman. Saya rasa kuncinya karena saya menggunakan santan asli, dan santannya kita rebus dulu dengan daun salam tadi. Rasanya bener-bener berasa enak, gurih. Promosi enggak, ding, ini emang enak. Selamat mencoba. Kita masak nasi kuning enak banget. Masukkan 9 lembar daun salam, kemudian ada 5 lembar daun jeruk, 3 lembar daun pandan yang kita sobek dan kita ikat ke dalam 1000 ml air santan. Dari 1 butir kelapa, tambahkan serai 3 batang, kemudian 3 ibu jari lengkuas, 1 ibu jari jahe, dan 1 sendok teh kunyit bubuk. Biar lebih mantap, jangan lupa tambahkan 500 ml air kelapa ya. Air kelapanya kelapa muda, kelapa tua boleh. Dan 3 siung bawang putih goreng. Bersama-sama kita didihkan ya, sambil kita aduk terus-menerus agar santannya tidak terlalu pecah. Juga agar semua aroma dari rempahnya ini keluar. Ini kita didihkan selama kurang lebih sekitar 10 menit ya. Dan ini nanti berarti airnya atau santannya akan berkurang, tersisa kira-kira sekitar 1-2 liter ya, atau 1200 ml santan plus air kelapanya. Nah, ini kita aduk-aduk terus, kita didihkan. Makin lama aromanya akan makin sedap, dan daun-daunan atau rempahnya warnanya akan menua atau memudar ya. Kita aduk terus. Ini agak pecah karena sempat kita simpan di kulkas ya tadi santannya. Setelah maksimal keluar aromanya, ini saya angkat biar nanti hasil nasi kuningnya itu tidak kotor ya. Ini kita angkat, kita saring daun-daun dan semua rempahnya ya. Kunyit, jahe, dan lengkuas. Lalu tambahkan 1 sendok makan garam, jangan terlalu munjung, dan 1,2 liter beras atau 1200 gram ya, yang sudah dicuci bersih. Ini saya pakai beras sedang ya, tidak terlalu pulen juga tidak perah. Kita aduk-aduk, kita masak sampai airnya tersisa sangat sedikit atau hampir asat. Seperti ini ya, kita matikan kompornya, kita diamkan sampai kekal atau airnya terserap sehingga tidak ada cairannya lagi ya. Nah, seperti ini. Setelah seperti ini siap kita kukus. Siapkan kukusannya supaya lebih sedap. Saya tambahkan 3 lembar daun salam di air kukusannya ya. Baru deh kita masukkan aron dari nasi kuning kita tadi. Nah, ini saya beri lubang di tengah supaya matangnya merata. Kita tutup, kita masak selama kurang lebih 45 menit atau sampai matang. Setelah 45 menit, hasilnya seperti ini. Nah, dia udah mateng. Kita cek ya, tuh cantik banget. Pertama, haluskan bumbu serbagunanya dulu. 20 buah cabai, 5 siung bawang putih, dan 5 butir kemiri. Untuk cabenya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya, bisa juga ditiadakan. Nah, ini langsung aja kita kasih
air dan kita haluskan. Lanjut 5 siung bawang merah iris kita masukkan ke minyak panas. Kita tumis sampai wangi, sampai warnanya berubah seperti ini. Baru kita masukkan sepertiga dari bumbu halusnya tadi ya, jadi dibagi 3. Kita tumis sampai wangi. Setelah itu tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh garam sudah saya masukkan di awal tadi ya. Lalu kita tumis sampai berminyak, masukkan 1 sendok makan saus tiram, tumis lagi, lalu masukkan 700 gram tempe yang sudah diiris-iris dan digoreng kering. Lanjut tambahkan 5 sendok makan kecap manis. Setelah itu diaduk rata, dimasak sampai berminyak. Kalau mau hasil akhirnya itu kriuk kering lama, karena tadi bumbunya sempat ada unsur airnya ya. Ini kita goreng terus dengan api sedang saja sampai berminyak seperti ini dan meletup ya, pertanda airnya sudah habis. Baru matikan kompornya dan diangkat, langsung kita sajikan. Nah, ini menu pertama dari rangkaian 3 menu hari ini ya. Langsung aja kita masuk ke menu berikutnya. Rendam 200 gram bihun jagung. Ini sudah empuk, kurang lebih 10 menit direndam ya. Lanjut tumis 5 siung bawang merah. Tumis sampai warnanya kuning kecoklatan atau sampai aromanya tuh wangi sedap gitu ya, seperti ini. Setelah itu masukkan deh sepertiga dari bumbu halusnya tadi. Kita tumis sampai wangi, sampai berminyak, biar nanti masakannya tuh enak. Setelah itu baru deh kita tambahkan 1 batang daun bawang dan 250 gram wortel yang sudah diiris tipis-tipis. Sekarang kita akan aduk, dioseng sampai bumbunya itu meresap dan juga wortelnya setengah mateng. Nah, ini bumbunya pertama akan menyelimuti basah, lama-lama akan kering seperti ini ya. Makin lama airnya makin habis. Nah, ini penting ya supaya nanti sedap dan tidak langu rasa masakannya. Nah, ini kita osreng-osreng beberapa saat lagi ya, sampai bumbunya kering dan wortelnya empuk. Nah, ini kita tes dulu, sudah empuk, kira-kira 70% matang ya wortelnya. Kita osreng-osreng sebentar lagi. Lanjut kita masukkan sawi. Ya, ini hanya 2 batang sawi hijau atau cesim. Kita tumis sebentar sampai sawinya layu. Setelah itu baru deh kita masukkan mihun jagungnya. Tambahkan 3 sendok makan kecap manis, 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, dan 1 sendok makan saus tiram. Setelah itu kita aduk, campur rata. Nah, bihun jagung ini biasanya tidak mudah hancur ya. Kita campur dengan sedikit unsur air yang tersisa dari rendaman bihun tadi, sehingga bumbu kecap dan saus tiramnya itu bisa tersebar merata. Sudah sedap banget aromanya, dicobain sudah enak. Baru deh taburi dengan daun bawang dan daun seledri. Aduk sebentar. Kalau ada bisa ditaburi dengan bawang goreng ya, putih boleh, merah boleh. Kemudian siap deh disajikan. Wah, ini enak banget. Menu kedua siap ya, bihun goreng. Lanjut ke menu terakhir. Goreng atau dadar 8 butir telur atau disesuaikan dengan keinginan ya. Ini 8 butir untuk 4 anak. Jadi makan 2 kali ya, sarapan dan nanti bekal di sekolah. Nah, ini kita dadar seperti ini atau disesuaikan dengan selera teman-teman ya. Boleh dadar setengah matang, boleh dadar kering banget.
Setelah dirasa mateng atau sesuai dengan selera masing-masing, satu-satu telurnya diangkat ya, disisihkan terlebih dahulu. Nah, ini kita dadar sampai selesai. Ini bukan dadar ya, harusnya namanya diceplok. Salah lagi, maaf ya, sudah kebiasaan. Lanjut, 5 siung bawang merah ditumis sampai wangi. Penting banget bawang merah sampai wangi supaya masakannya sedap, dan selalu pakai bawang merah biar anak-anaknya tahan terhadap flu, katanya demikian. Setelah itu masukkan cabai dan kemiri serta bawang putih halus, sisanya ya, berarti sepertiga bagian. Tambahkan lengkuas dan jahe jika ada. Nah, ini ditambahkan air supaya aroma lengkuasnya keluar, dan 1 ruas jari kayu manis, kemudian setengah sendok teh kaldu bubuk dan setengah sendok teh lada bubuk. Diosreng-osreng sampai berminyak. Nah, ini aroma lengkuasnya sudah keluar ya. Setelah kering baru tambahkan 300 ml air. Masukkan 4 sendok makan kecap manis. Dan 2 sendok makan saus tiram, maaf tidak terekam. Setelah itu masukkan telur yang sudah kita ceplok tadi ya. 8 butir telur. Kita didihkan agar bumbunya meresap sampai airnya tersisa sedikit atau disesuaikan dengan selera. Kalau untuk bekal dan bekalnya tidak ada sekat, sebaiknya dimasak sampai kering, tapi kaldu bubuknya dikurangi ya biar tidak keasinan. Nah, ini sudah nyemek-nyemek seperti ini dan berminyak, kita angkat dan siap disajikan. 8 butir telur sudah jadi telur kecap. Nah, ini kuahnya nyemek-nyemek dan berminyak ya, karena dimasak sampai kering. Kita mau lihat dalemannya yuk. Kok dalemannya? Dalamnya seperti ini. Nah, aromanya sedap banget ya. Sudah deh, siap disajikan. Nah, teman-teman, demikian, selamat mencoba.